Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan bahas dari brand yang baru. Bukan baru sih, baru gue suka gitu maksud gue. Ya gue lagi suka banget sama brand Nakamichi ini. Berapa kali gue review ternyata sound signature-nya ternyata cocok banget sama gue. Nah hari ini kita akan ngebahas TWS-nya dia yang baru, yaitu Nakamichi Live TW150NC. Ini TWS dengan noise cancelling. Jadi akan menarik sekali. Oke Music Lover, kita akan unboxing. Nah Music Lover, sekarang kita akan langsung saja unboxing Nakamichi Live TW150NC. Oke, nah ini gue lagi suka banget sama Nakamichi, makanya gue banyak banget review, unboxing Nakamichi. Ya karena ternyata sound signature-nya cocok sama gue. Dapat detailnya selalu gitu. Ya, mirip-mirip ATH, gue kan fanboynya ATH juga sih sebenarnya, gue suka banget sama ATH gitu. Nah ini kayaknya Nakamichi bakalan gue jadi favorit gue juga nih. Nakamichi Active Noise Cancelling. Oke, ini jarang-jarang ada TWS atau True Wireless Stereo yang langsung ada Active Noise Cancelling. Nah ini ada ya. Informasi lainnya adalah 30 jam bukan standby ya, ini 30 jam bisa play ya. Kemudian IPX-nya udah tinggi, IPX5. Oke, tipe C charging-nya. Ya, noise cancelling True Wireless Earphone. Oke, ada gambarnya kayak gini. Ini kayaknya ini harusnya warna hitam ya. Sampingnya ada, oke, untuk buds-nya katanya up to 6 hour. Jadi kurang lebih 6 jam, lumayan panjang tuh. Nah, standby time-nya 150 jam. Ini juga lumayan banyak. Untuk charging-nya 1 jam. Ukuran apa sih? Range-nya, jadi jaraknya 10 meter katanya bisa. Ini cuman gue nggak tahu ini Bluetooth berapa sih. Oke, ternyata udah Bluetooth 5 ya. Untuk baterainya 550 mAh untuk case-nya ya, ini cukup gede. Terus apa lagi? Ini dimensinya 66 x 32 x 36,6 mm, beratnya 38 gram, ringan. Earphone driver unit, jadi drivernya 10 mm, ini termasuk gede. Jadi kalau gede biasanya bassnya bisa dapat impact yang bagus, dapat deep yang bagus juga biasanya. Frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk buds-nya 55 mAh katanya masing-masing, dan berat buds-nya 5,4 gram, cukup ringan. Oh ini ada auto pairing katanya, ya benar auto pairing. Terus mic-nya masing-masing di sisinya, jadi ada 2 mic. Ngecas 15 menit bisa sampai 120 menit, berarti fast charging. Ini bagus banget ya, jadi cuma ngecas 15 menit bisa 2 jam kita pakai. Oke, Bluetooth ini tadi Bluetooth 5.0, apalagi informasi yang kita bisa tambahkan. Oke, kodeknya SBC dan AAC. Untuk sementara itu sih yang gue lihat. Sensitivitasnya 101,8 dB ya, 102 lah ya kurang lebih ya. Impedance-nya 32 ohm. Oke, gue pikir kayaknya itu sih informasinya. Kita buka aja langsungnya daripada lama-lama jadi tahu apa isinya. Oke. Nakamichi ini ya selalu keren, packagingnya oke. Warna merahnya gue suka banget nih, wih keren. Oke, ini surprisingly kaget gue, ini kecil banget loh. Oh enggak, gue pikir tipuan, ternyata lumayan gede kok, bukan kecil banget. Cuman dari atas kelihatan kecil, gue tadi pikirnya cuma segini doang. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, ini buds-nya. Kita lihat dulu dari aksesoris yang didapatkan. Oh, sederhana sekali, dia nggak ngasih apa-apa ya, ngasih banyak, cuman charging ya, USB chargingnya ya, tipe C ke USB biasa. Terus tipsnya cuman dikasih 2 tips ekstra ya, jadi lengkap lah SML ya. Oke, ini SML 3 tips ekstra ya, bukan 2, 3 SML plus yang di sini, jadi dapat 4. Oh ini agak beda loh, jadi yang bawaan ini tipikal yang flanknya pendek ya, nozzle-nya lebih pendek dibanding yang ini gantinya. Nanti pasti suaranya juga beda. Terus untuk ini ada manual papernya, ini biasanya garansi. Ini kalau barang-barang Jepang kayaknya keren ya garansinya. Oke, ini garansi mana sih?
Oh, sampai ada WhatsApp-nya, jadi kita bisa WhatsApp. Kekinian banget ya. Jarang-jarang, biasanya orang kan cuma ngasih hotline-nya aja gitu. Ini enggak. Oke, ini doang Music Lover. Cuman dikasih ya unitnya, buds-nya sepasang, kemudian charging case-nya. Ini ada kabel charge dan tips 3 pasang. Udah gitu aja. Ya, kita lihat dulu untuk detail-detail dari case-nya. Case-nya ini buat gue sih agak cenderung plastiki ya. Jadi plastik ringan, kelihatan kayak ya ringan banget gitu. Dan gue tutup aja dulu ya. Ada logo Nakamichi di sini. Ada indikator baterainya di sini ada 4. Biasanya kalau dibuka kan kelihatan dah. Ini masih full berarti. Oke, USB-C. Coba masukin. Ini mana sih? Ini ke sini kali. Oh, ini ke sini. Oke. Nah, untuk unitnya sendiri, untuk buds-nya sendiri, ini ada logo Nakamichi di sini. Terus, oke. Ini yang bukan touch ya, tapi yang kayak tombol gitu ya. Ini apanya sih? Oh, ini mic-nya kayaknya. Ini ada tombol bullet sama plus di masing-masing, itu kayaknya navigasinya ya. Jadi kayak mungkin next, previews, kemudian volume up, volume down, play, pause, kayaknya mungkin di sini. Ya, nanti kita akan coba juga. Ya, tapi ini desainnya sih menarik sih. Ini jarang yang kayak gini sih. Memang kelihatan agak bulky, tapi ya nggak tahu juga sih ya. Nanti gua akan coba untuk sedikit nyobain sambil fittingnya dicek gitu ya. Nozzle-nya ini yang kecil. Sorry, bukan yang gede, nozzle yang gede, cuman flank-nya yang pendek. Ya, kalau spin fit berarti tipikal yang kayak CP360 gitu, yang agak pendek. Nozzle-nya ukuran yang besar, standar. Ini filternya juga bagus, rapi ya. Oke. Mungkin itu aja dulu ya untuk unboxing-nya. Sekarang kita akan coba untuk fitting-nya, koneksinya, sama sound quality-nya, tapi semuanya mungkin cepat aja, karena ini kan memang video unboxing doang. Oke, tungguin ya. Nah, Music Lover, sekarang gue akan cerita pengalaman gue pakai Nakamichi Live TW150NC noise cancelling. Oke, ngomongin harganya 1,8 ish gitu, 1,8an lah. Tapi katanya ada promo di Nakamichi, jadi mungkin sekitar dapatnya sekitar 1,5 ya, harganya sekitar segitu. Nah, gue cerita dulu untuk koneksinya. Pasti kan koneksinya yang penting kan. Koneksinya ini dia belum support aptX sih, jadi ini yang keluar cuman AAC sama SBC. Tapi lumayan lah, minimal AAC kan berarti support untuk YouTube sama untuk iPhone, untuk Apple, produk-produk Apple, jadi aman. Begitu gue pairing cukup cepat, tapi memang untuk unitnya sendiri ini tipikal bukan yang touch, tapi yang tombol. Jadi memang agak sedikit tricky. Dan navigasinya buat gue pribadi ini agak sedikit ribet, karena dia ada masing-masing ada 2 tombol, terus agak bingung gitu untuk power off-nya, untuk power down-nya, kemudian noise cancelling on, noise cancelling off, itu agak sedikit membingungkan. Jadi agak banyak gitu cara navigasinya, tapi kalau kita udah biasa sih lumayan, cukup mudah. Nah, untuk delay, untuk dengerin lagu minimal aman lah ya. YouTube juga aman. Ya, main game gue belum cobain sih, tapi gue curiganya sih kemungkinan sih nggak terlalu banyak delaynya, paling dikit sekali gitu. Ya, itu dari masalah konektivitasnya. Nah, untuk fittingnya, untuk gua fittingnya ini memang bukan yang paling pas buat gua. Ya, minimal mungkin karena tadi gue bilang ini housingnya agak sedikit bulky ya. Jadi buat kuping gua bukan yang paling steady dan paling bagus seal-nya, tapi masih oke. Jadi gue masih ngerasa ini nggak terlalu banyak yang keluar gitu suaranya. Nah, untuk arah suaranya ini agak apa ya gue bilangnya? Mungkin arahnya dark. Jadi kayak gini bunyinya. Bass-nya bukan yang paling deep ya. Bahkan gue mungkin bilang sedikit agak shallow gitu ya. Mungkin agak bukan dalam gitu suaranya. Tapi masih oke lah, masih bisa dapat lah. Terus punch-nya gue juga masih agak kurang dapat impact-nya ya, tapi ini lumayan cepat sih, lumayan cepat. Nah, yang mungkin stand out itu
ya seperti Nakamichi pada umumnya di bagian mid sectionnya. Jadi mid sectionnya itu benar-benar present, benar-benar intimate, smooth, halus, tapi tetap clear gitu, tetap dapat detailnya untuk midnya, terutama kalau misalnya dengerin vokal ya. Terus tanpa ada sibilance, jadi halus ya. Untuk treble-nya juga cenderung halus ya, jadi nggak akan capek dengerin lama-lama. Nah, untuk soundstage gue ngerasa ini bukan yang paling gede, tapi lumayan oke lah, cukup. Ya, clarity gue juga ngerasa ini cukup lah. Nah, untuk active noise cancellingnya memang saya akuin ini memang bagus ya. Jadi benar-benar kedap gitu. Jadi kayak nggak dengerin apa-apa. Apalagi ya TWS IM kan, kita udah isolationnya memang bagus, terus ditambahin noise cancelling lagi. Jadi benar-benar kedap gitu yang gue rasakan. Terus black backgroundnya, noise floor-nya juga bersih ya, bersih. Jadi gue nggak ada problem ada kayak hiss atau ada noise yang keluar gitu. Jadi gue ngerasa bersih. Ya, tapi anyway itu impresi singkat gue dan cepat ya, karena gue belum dengerin dengan detail banget gitu. Tapi overall ya oke lah. Oke. Untuk Nakamichi Live TW150NC ini kayaknya sih lumayan oke gitu. Tapi anyway, Music Lover mesti nyobain sendiri, mesti audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi. Dadah.